warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim pemerintahan Kabupaten Mamuju, yang kami hormati tim pemerintahan desa. Puji syukur kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenankan saya Fadila Nuria Simatupang selaku MC pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki langsung saja agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh tim pengukuran pemetaan kantor Kabupaten Mamuju. Kepada Bapak Adnan Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Tim Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju akan memaparkan hasil dari DP4T dan redistribusi tanah yang telah kami lakukan. Jadi kegiatan DP4T ini dan redistribusi ini bersumber dari hasil penyelesaian sengketa dan konflik kelompok tani maju melawan PT Mur di desa Deling Utara, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Next. Jadi kenapa bisa terjadi konflik ini? Awal permasalahan konflik ini dimulai ketika terjadinya pemberian izin lokasi pada awal tahun 2023 kepada PT Mul yang tepat berada di lokasi HGU PT Astra yang telah habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang kembali. Dalam hal ini diketahui secara nyata bahwa tanah yang dijadikan lokasi kegiatan merupakan tanah yang dikelola oleh kelompok tani maju di Desa Deling Utara. Hal tersebut mengakibatkan adanya klaim ganda atas kepemilikan hamparan objek yang sama antara pihak PT Mul dan kelompok tani maju. Dalam hal penyelesaian telah dilalui berbagai rangkaian kegiatan guna penyelesaian konflik yang dimana disepakati oleh kedua belah pihak bahwa tanah tersebut adalah milik dari kelompok tani maju yang terdiri dari 30 orang yang berprofesi sebagai petani. Sehingga berdasarkan adanya tanah hasil penyelesaian sengketa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju melakukan upaya inventarisasi pengusahaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2. Hal tersebut merupakan upaya pengumpulan data awal untuk dilanjutkan dengan kegiatan restitusi tanah. Next. Jadi hasil IB4T ini kami outputnya yaitu peta penguasaan tanah. Jadi peta penguasaan tanah ini di sini masih menjadi penguasaan pemilik sendiri, Pak, bukan dari penguasaan orang lain, baik disewakan ataupun dipinjamkan. Selanjutnya di sini output yang kedua yaitu peta pemilikan. Jadi peta pemilikan ini menunjukkan bahwa peta ini atau peta ini yaitu apakah tanah ini sudah terdaftar atau belum. Jadi dilihat di sini di keterangannya bahwa peta pemilikan tanah ini 30 bidang lokasi petani belum terdaftar atau belum disertifikatkan. Lanjut. Terus peta pemanfaatan tanah. Jadi peta pemanfaatan tanah ini dia pemanfaatannya di lapangan yaitu pertanian. Jadi kalau pemanfaatan tanah pertanian itu dia pemanfaatan secara umum. Jadi detailnya itu dia seperti perkebunan. Next. Selanjutnya peta potensi tol.
tol ini adalah tanah objek under form. Jadi setelah dilakukan kegiatan IP4T, ternyata didapati di sini objek redistribusi tanah itu diperoleh dari bekas penyelesaian SKP, sengketa konflik dan perkara. Selanjutnya, setelah itu DP4T selesai, kita lanjutkan ke kegiatan redistribusi tanah. Jadi seperti dilihat di atas, itu adalah sket bidang tanah yang dimana sket ini dilakukan sebelum dilakukan pengukuran di lapangan. Selanjutnya, jadi setelah dilakukan pengukuran didapati batas-batas tanah atau batas-batas bidang tanah petani seperti ini. Jadi terlampir di situ NIS untuk sementara, nama serta luas. Lanjut. Ini peta bidang tanahnya. Jadi peta bidang tanah ini kami bagi dua. Jadi PBT ini menunjukkan batas lokasi juga. Terus ada NIB, nomor induk bidang, nama serta nomor berkas dan luas. Lanjut. Jadi ini bisa dilihat nama-nama petani yang berada di desa Ledeng Utara. Oke, lanjut. Ini sama peta bidang juga. Next. Jadi ini daftar nama dari 17 sampai 30 masyarakat petani yang sebagai objek kegiatan redistribusi tanah. Jadi ini peta keliling. Jadi peta keliling ini menunjukkan keliling objek yang diukur keseluruhan. Jadi didapatkan di sini luas keliling yaitu 495.100 meter persegi atau 49,51 hektar. Lanjut. Lanjut. Next. Ini peta situasi atau petunjuk lokasi. Jadi peta situasi ini menunjukkan penampakan objek redistribusi tanah. Jadi di sini kita bisa lihat. Oke, lanjut. Ini peta penggunaan tanah. Jadi untuk penggunaan tanah ini di sini tuh perkebunan yang objek redistribusi tanah ini. Jadi penggunaan tanah ini sesuai nanti dengan rencana tata ruang yang kami akan jelaskan. Lanjut. Ini. Jadi peta rencana tata ruang ini di sini kita lihat dia masuk perkebunan. Jadi perkebunan itu dia masuk di kawasan budidaya, yang dimana kawasan budidaya itu pada zona pertanian. Jadi perkebunan itu dia masuk di zona pertanian seperti itu. Jadi next. Jadi kesimpulannya 30 bidang tanah ini dapat diberikan sertifikat hak milik karena telah memenuhi persyaratan sebagai objek redistribusi tanah. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan dari tim Bogor dan Pemetaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Jika ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dipersilakan kepada aparat pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk bertanya. Ya, pada Pak Sultan silakan.
ingin bertanya kekuatan pemilikan yang ada di desa itu sudah sesuai dengan RT yang harusnya. Baik, terima kasih pertanyaan dari pemerintah daerah. Jadi untuk yang ditanyakan apakah sudah sesuai dengan RT RW lokasi objek restitusi tanah? Kalau kita lihat dari tadi petanya itu sudah sesuai karena penggunaan tanah itu perkebunan, sedangkan di RT RW juga perkebunan. Mungkin sekian. Terima kasih. Selanjutnya pada pemerintah desa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saraf Daniatma. Saya perwakilan dari Kabupaten Desa, Aparat Desa. Di sini saya mau bertanya. Di peta rencana tata ruang tertulis untuk kawasan perkebunan, tapi di peta pemanfaatan tanah tertulis untuk produksi pertanian. Apa kira-kira peruntukan yang terbaik untuk potensi desa kami? Itu saya. Mungkin bisa dibuka tadi di peta ininya, peta objek lokasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pemerintah desa. Jadi untuk kesesuaiannya yaitu kenapa di pemanfaatan tanah itu dia dituliskan pertanian, sedangkan penggunanya perkebunan. Seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk itu pemanfaatan pertanian itu dia pemanfaatan secara umum. Pemanfaatan detailnya itu yaitu perkebunan. Jadi di dalamnya pertanian itu sub-subnya itu perkebunan seperti itu. Jadi seperti kita lihat ini pemanfaatan apa yang terbaik di desa Galing Utara ini. Kalau kita lihat dari peta situasi ini, di situ kita bisa lihat untuk pemanfaatannya atau tanaman yang ditanam itu yaitu pohon kelapa sawit yang dimana tanah itu tanah gambut. Jadi untuk dari kami tetap tanah ini atau pohon ini yang tetap ditanam, tidak bisa tanaman-tanaman lain karena tidak sesuai dengan unsur haranya. Terus selain itu aja. Mungkin cukup yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kepada tim pemerintah daerah maupun desa, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk paparan dan diskusi yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga dengan berlangsungnya agenda ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para tim pemerintah baik daerah maupun desa yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas
Terima kasih. Wassalamualaikum.